warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Adamku. Seperti biasa hari ini kami kembali menjumpai para sahabat semuanya dalam program kami itu Sapa Pagi. Nah, hari ini Senin edisi 18 Januari 2021 kami kembali akan mengulas berita yang ada di koran hari ini dan berita yang ada di Radar Komuko ada tentunya. Nah, untuk itu para sahabat bantu kami untuk like dan subscribe-nya di channel YouTube kami Radar Komuko dan follow Instagram kami di Harian Radar Komuko. Karena kami akan selalu menyajikan berita yang terupdate seputar Kabupaten Komuko kepada para sahabat semuanya. Nah, untuk itu bantu kami like sekali lagi, mohon bantu like dan subscribe-nya di channel YouTube kami Radar Komuko agar kami selalu bersemangat memberikan informasi yang terupdate bagi para sahabat semuanya. Oke para sahabat, kita langsung aja ke berita yang ada di koran hari ini edisi 18 Januari 2021. Di berita utama kita ada petugas kesehatan bakal terima honor besar jika banyak merawat pasien corona. Seperti sebelumnya, tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif para tenaga kesehatan yang terjun langsung menangani COVID-19. Adapun dana yang disediakan untuk 2021 sebesar 2,1 miliar rupiah. Dana ini bersumber dari bantuan pemerintah pusat. Setiap tenaga kesehatan di rumah sakit, puskesmas, dan dinkes yang bertugas menangani COVID akan diberi honor. Kesimpulannya, semakin banyak kasus positif COVID-19, maka semakin besar honor yang diterima oleh petugas yang menangani pasien tersebut. Ini tentunya diterima bagi perawat yang menangani pasien COVID-19. Juru bicara Satgas Penanganan dan Penanggulangan Dampak COVID-19 Kabupaten Komuko, Ustaz Bustomo MKes, mengatakan, dana insentif yang bersumber dari pusat tidak ditarik oleh pusat. Maka dengan demikian untuk 2021 masih tetap tersedia kurang lebih 2,1 miliar. Saat ini dana tersebut sudah masuk dalam APBD 2021. Insentif ini sebagai bentuk penghargaan para petugas yang menghadapi risiko tinggi dalam penanganan kasus. Karena tidak ditarik oleh pusat sudah masuk dalam struktur APBD, maka kita bisa memastikan insentif tugas penanganan COVID masih tersedia untuk tahun ini. Ini sebagai penghargaan saja kalau dibanding dengan risikonya tidak seberapa, karena tugas rawan tertular dari pasien katanya. Lanjutnya, insentif ini khusus untuk tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit, puskesmas, dan dinas kesehatan. Untuk petugasnya tidak ditentukan berapa orang, tapi tergantung siapa petugas yang menangani pasien dan melakukan kegiatan penanganan kasus, termasuk kegiatan seperti pelayanan tes swab dan perawatan di rumah sakit. Insentif dihitung berdasarkan kegiatan dan ada tingkatannya tergantung penanganan. Tidak ditentukan orangnya siapa saja, nanti tergantung petugas kesehatan yang melakukan pelayanan atau ditugaskan atasannya untuk menangani kasus COVID-19, paparnya. Masih dijelaskannya, besaran insentif ini memang berdasarkan jumlah kasus. Makin banyak kasus positif yang ditangani dan dirawat, maka semakin tinggi insentifnya sesuai risiko. Kalau pasien tidak dirawat, hanya menjalani isolasi di rumah, maka petugas tidak diberi insentif, seperti menangani pasien yang dirawat. Bustam menegaskan, bukan berarti tugas menginginkan banyaknya kasus. Memang semakin banyak pasien positif yang ditangani, insentifnya semakin besar. Tapi jangan dipelintir, petugas hanya menangani soal positif dan negatif berdasarkan hasil tes swab. Tugas tidak bisa menambah kasus tutupnya. Intinya di sini insentif khusus untuk diberikan untuk para tenaga kesehatan yang memang ada di rumah sakit, puskesmas, dan dinas kesehatan. Nah, untuk petugasnya sendiri tidak ditentukan berapa orang jumlahnya, tetapi tergantung siapa petugas yang menangani pasien, termasuk kegiatan pelayanan tes swab dan perawatan di rumah sakit. Nah, insentif itu dihitung berdasarkan kegiatan dan penanganan kasus. Besaran insentif memang berdasarkan jumlah kasus yang ditangani oleh para perawat tersebut. Pada intinya, semakin banyak perawat menangani kasus COVID-19 ini, maka semakin besar insentif yang ia terima. Demikian. Kita lanjut ke berita hari ini. Masih di berita halaman utama kita. Ketua Dewan ingatkan perusahaan patuhi UMK.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu pemerintah provinsi kembali menetapkan aturan upah minimum kabupaten atau UMK bagi para buruh di Kabupaten Bengkulu. Adapun UMK terbaru minimal upah yang diterima pekerja setiap bulannya yaitu 2,5 juta rupiah. Terkait dengan hal ini, Ketua DPRD Bengkulu mewarning seluruh perusahaan yang mempekerjakan karyawan untuk mematuhinya. Dikatakannya per Januari ini UMK terbaru sudah wajib diterapkan oleh semua perusahaan. Ia berharap tidak ada perusahaan yang tidak mematuhinya, karena itu bisa dianggap pelanggaran yang merugikan karyawan dan akan berdampak bagi perusahaan tersebut. Ia minta dinas terkait melakukan pemantauan ke semua perusahaan yang ada di Bengkulu tanpa pengecualian. Pekerja yang merasa dirugikan karena perusahaan belum mematuhi aturan silakan melapor ke petugas. Karena ini sudah menjadi ketetapan, maka wajib diterapkan oleh semua perusahaan. Kami mengingatkan jangan ada yang bandel sehingga menyebabkan pekerja dirugikan. Kita akan mengawasi dan minta instansi terkait juga turun memastikan, kata Ali. Lanjutnya, karena ini awal tahun, jika ada perusahaan yang masih membayar sesuai gaji sebelumnya dapat dimaklumi. Namun nanti penyesuaian ini harus dirampung pada bulan berikutnya. Dijelaskannya, biasanya pada awal tahun ini perusahaan wajib menyesuaikan aturan penggunaan keuangan setahun ke depan, sama seperti daerah yang memiliki APBD. Tapi intinya jangan ada buruh yang dirugikan, haknya wajib disesuaikan. Bagaimanapun perusahaan harus menyesuaikan per Januari ini, walau penyesuaian dilakukan bulan berikutnya. Kita maklumi di awal seperti ini biasanya perusahaan masih menyusun belanjanya sama dengan APBD indikasinya. Sebaliknya, dengan peningkatan upah pekerja juga wajib meningkatkan kinerjanya dengan mematuhi disiplin perusahaan. Karena antara pekerja dan perusahaan sama saling membutuhkan. Yakinlah, kata Ali, semakin maju dan sehat kondisi perusahaan, maka pekerjanya juga akan semakin sejahtera. Semuanya saling membutuhkan dan berkaitan sehingga perusahaan sehat, pekerja juga akan sejahtera tentunya. Ya, ini merupakan kabar gembira bagi para buruh yang ada di Kabupaten Bengkulu ini. Dalam hal ini Ketua Dewan kembali mengingatkan perusahaan untuk mematuhi upah minimum kabupaten yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 2,5 juta rupiah. Nah, pada intinya jangan ada buruh yang dirugikan haknya. Dengan adanya kenaikan upah ini, pekerja juga mewajibkan meningkatkan kinerjanya dan mematuhi disiplin perusahaan. Karena semakin maju dan sehat perusahaan, maka otomatis para buruh atau karyawannya juga akan sejahtera. Karena kita sebagai pekerja atau buruh dan perusahaan saling membutuhkan. Dengan semuanya saling membutuhkan dan berkaitan, sehingga perusahaan sehat, pekerja juga merasa sejahtera. Kita lanjut ke berita masih di halaman utama, yaitu 10 pejabat utama siap divaksin pertama. 407 positif COVID, 369 pasien sembuh. Total kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bengkulu sudah mencapai 407 kasus, di mana terbaru terjadi penambahan 14 kasus, yaitu terbanyak di Kecamatan Air Manjito 8 orang, selebihnya tersebar di 5 kota, Penari, Airani, dan 14 kota. Dari jumlah kasus ini, pada dasarnya 369 orang sudah dinyatakan sembuh. Yang dirawat atau diisolasi mandiri 23 orang, dan yang meninggal 15 orang. Juru bicara Satgas Penanganan dan Penanggulangan Dampak COVID-19 Kabupaten Bengkulu, Bustam Bustomo MKes, menerangkan 407 kasus ini total sejak awal terjadinya penyebaran COVID-19. Maka sebagian besarnya sudah dinyatakan sembuh karena sudah lewat masa inkubasi 14 hari. Semua sudah bebas seperti yang lainnya. Kasus yang masih diisolasi atau dirawat 23 orang, semua kondisinya kesehatannya sehat, hanya harus menghindari kontak dengan orang lain mencegah penularan. Sebelumnya
Sebetulnya hanya 23 saja lagi kasus aktif di Muko. Selebihnya sudah dinyatakan aman dari virus. Karena data positif itu total dari sejak awal, sedangkan pasien COVID meninggal sebanyak 15 orang. Umumnya karena memiliki penyakit bawaan, masih dikatakannya setiap pasien positif dilakukan tracking dan selanjutnya semua kontak eratnya di swab. Langkah ini dalam rangka mencegah penularan. Seiring dengan itu warga diingatkan untuk tidak melakukan atau melaksanakan keramaian dan selalu mematuhi protokol kesehatan, sehingga Kabupaten Muko bisa bebas dari virus corona. Kita sama-sama berusaha sehingga kasus di Muko bisa nol kembali. Kita sudah melewati fase peningkatan cukup tinggi. Mudah-mudahan tidak terulang lagi, maka perlu kerjasama semua pihak. Tuturnya. Terus soal vaksin sendiri, Busta mengaku belum tahu kapan akan diterima. Yang jelas persiapan dilakukan. Untuk tahap pertama ada sekitar 10 orang pejabat yang divaksin duluan. Semuanya sudah menyatakan siap. Di antaranya Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kapolres, Dandim, Kajari, pimpinan Dewan dan yang lainnya. Setelah divaksin diterima langsung disampaikan secara resmi ke publik. Mudahan saja Februari ini vaksin sudah kita terima dan nantinya kita sampaikan ke publik. Tahap pertama ada 10 orang pejabat divaksin, yaitu mulai dari Bupati dan Wakil Bupati yang duluan. Tutupnya. Sebanyak 407 positif COVID yang terjadi di Kabupaten Muko sejak merebaknya kasus COVID-19. Pasien dinyatakan sembuh yaitu 369 orang. Total kasus positif di Kabupaten Muko mencapai 400 kasus. Terjadinya dalam baru-baru ini terjadi penambahan sebanyak 14 kasus yang ada di Kecamatan Air Majuto, 5 Koto, Penari, dan Airomi dan 14 Koto. Nah, dari jumlah kasus ini pada dasarnya 369 orang sudah dinyatakan sembuh. Dan yang dirawat sekarang atau yang melakukan isolasi mandiri sekarang ini sebanyak 23 orang dan yang meninggal sebanyak 15 orang. Soal vaksin sendiri, Bustomo mengatakan untuk tahap awal kita akan memvaksin 10 orang pejabat mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kapolres, Dandim, Kajari, dan pimpinan DPRD. Mudah-mudahan aja vaksin akan segera kita terima dan mudah-mudahan aja di bulan depan Februari, karena di bulan depan Februari kita akan melaksanakan hari ulang tahun Kabupaten Muko. Kita berharap dan berdoa semuanya semoga kasus COVID-19 yang ada di Muko bisa kembali nol dan tidak ada penambahan sama sekali. Kita lanjut ke berita Lubuk Pinang. Di Lubuk Pinang kita ada berita masih terkait berita lapak pedagang. Nah, lapak pedagang kembali hiasi Simpang 4. Kades Lubuk Gedang minta bantuan Satpol PP. Keberadaan lapak di Simpang 4 Lubuk Gedang, Kecamatan Lubuk Pinang merupakan PR besar bagi pemerintah desa dalam hal penertiban. Sebelumnya, pemilik lapak sempat patuh dan membongkar bangunan, namun baru-baru ini lapak kembali menjamur. Tujuan penertiban ini tidak lain keselamatan pengendara sepeda motor. Kecelakaan kerap terjadi di lokasi Simpang 4. Dasar ini Pemdes tempat menggunakan lapak di lokasi Simpang disediakan. Kades Mukhtarudin menyampaikan bangunan lapak sudah menjadi PR mereka sejak lama, akan tetapi hingga saat ini kondisi kian memburuk. Semulanya lapak hanya terlihat di bagian dalam, akan tetapi saat ini bagian luar sudah terlihat banyaknya lapak yang berjejer di bibir jalan. Entah siapa yang mengizinkan juga tidak tahu. Pada dasarnya kami dari pihak desa tidak mengizinkan, bahkan sebelumnya persoalan ini sudah sampai ke meja Satpol PP. Mukhtarudin. Lebih jauh, Mukhtarudin mengatakan terkait persoalan ini mereka tak hentinya berupaya mentiadakan lapak di lokasi Simpang. Ia berjanji usai pelantikan Bupati terpilih pihaknya akan berupaya menggandeng Satpol PP untuk menertibkan lapak. Yang jelas terkait persoalan lapak ini sudah menjadi prioritas kami. Setelah dilantiknya Bupati terpilih, kami menginginkan kondisi di Simpang bebas hambatan
pandangan dan upaya bertujuan selain tertatanya wilayah juga menekan angka kecelakaan di wilayah tersebut. Tutup Mukhtar. Ini lagi berkaitan dengan lapak yang ada di Simpang 4, Desa Lubuk Gedang, Kecamatan Lubuk Pinang. Dari Pemda sendiri tidak memberikan izin berdirinya lapak. Sebelumnya pemilik lapak sudah patuh dan sudah membongkar lapak mereka tersebut. Tetapi baru-baru ini lapak kembali menjamur dan merupakan PR utama bagi Pemda Lubuk Gedang dalam hal ini, dan Kades sendiri berjanji setelah pelantikan bupati terpilih mereka akan segera berkoordinasi dengan pihak Satpol PP untuk mencari solusi bagaimana penertiban lapak yang ada di Simpang 4 Lubuk Gedang, karena Kades sendiri menganggap di Simpang 4 Lubuk Gedang rawan kecelakaan, apalagi ditambahnya dengan banyaknya lapak-lapak yang ada di simpang tersebut. Kita lanjut ke Kecamatan Penari. Nah, di Kecamatan Penari kita ada berita Satgas Covid Penari pelototi prosesi pernikahan. Kalau melanggar prokes kami bubarkan. Tim Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan Penari melakukan pantauan ketat prosesi akad nikah di kediaman Helmison, warga Desa Penari, Kecamatan Penari pada Sabtu 16 Januari lalu. Mereka terdiri dari Ketua Satgas Covid Kecamatan Suranto SPD, Wakil Satgas Covid-19 Kecamatan Ibtu M. Tri Kadlaya SH, Wakil 2 Satgas Covid-19 Kecamatan Serka Agus Santosa, serta Divisi Penindakan Satgas Covid-19 Kecamatan Dalail SHI. Tim sudah ada di lokasi pada pagi hari sekitar pukul 8 WIB. Sebelum acara dimulai dan meninggalkan lokasi setelah seluruh rangkaian selesai. Tujuannya adalah untuk memastikan prosesi akad nikah ini menerapkan protokol kesehatan atau prokes ketat sebagaimana tercantum dalam surat edaran atau SE Bupati Mukomuko 360/2020 COVID-19 12/2020 tanggal 21 Desember 2020. Dalam SE tersebut berisi tentang penghentian sementara kegiatan bersifat kerumunan atau keramaian guna mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Mukomuko. Sebagaimana disampaikan Kapolres Mukomuko AKBP Andi Arisandi SH, SIKMH melalui Kapolsek Penari Raya dan juga Wakil 1 Satgas COVID-19 Kecamatan Penari Tri Kadlaya kemarin. Tri menyampaikan maksud dan tujuan penegakan surat edaran Bupati adalah menertibkan para tamu undangan agar mematuhi protokol kesehatan. Undangan yang datang untuk akad nikah terbatas dan tidak berkerumun. Diberikan jamuan kemudian memberi sumbangan dan langsung pulang, dan dilakukan secara bergantian sehingga tidak terjadi kerumunan. Tidak melaksanakan pesta dan hiburan. Setelah melaksanakan akad nikah, para kepala kaum segera kembali membubarkan diri. Kapolsek juga menegaskan tindakan gugus COVID-19 wajib untuk bubarkan bila berkerumun dan ada pesta. Tindakan tegas ini penting guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang ada di Kabupaten Mukomuko. Kami tidak akan ragu untuk bubarkan kerumunan massa apalagi ada pesta, tegas Tri. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Satgas COVID-19 Kecamatan Penari Suranto. Ia mengatakan bagi warga yang melangsungkan pernikahan tidak dilarang, hanya saja tidak boleh menggelar pesta. Akad nikah harus dilakukan menggunakan protokol kesehatan. Akad nikah tidak boleh disaksikan lebih dari 20 orang. Untuk memastikan hal itu berjalan, tim Satgas turun langsung ke lokasi pelaksanaan. Demi memastikan prokes dijalankan dengan baik, tim berada di lokasi dari awal hingga kegiatan berakhir. Tuan rumah wajib menyiapkan sarana cuci tangan dan masker. Tamu yang ada juga tidak boleh berlama-lama. Demikian Suranto. Ya, ini masih masalah COVID-19 yang ada di Kabupaten Mukomuko ini di Kecamatan Penari. Kemarin tepatnya hari Sabtu tanggal 16 Januari ada salah satu warga Kecamatan Penari yang melaksanakan kegiatan pernikahan. Nah, dari Satgas Covid sendiri sudah melakukan
terjun langsung ke lokasi agar protokol kesehatan diterapkan oleh para tuan rumah, para tamu, sehingga tim Satgas sendiri melakukan pemantauan yang ketat karena menurut surat edaran Bupati tertanggal 21 Desember 2020 dilarang melakukan keramaian atau kerumunan. Diharapkan kita semua pihak untuk itu. Saya mengimbau sekali lagi, kalau ingin melakukan acara pernikahan yang mengundang banyak massa, diharapkan melakukan protokol kesehatan dengan baik, menyediakan cuci tangan, pakai masker. Tapi menurut saran saya, kita tunda dulu kalau seandainya ingin melakukan pesta pernikahan, kita tunda dulu sampai Kabupaten Mukumuku ini benar-benar sudah kasusnya sudah nol. Diharapkan kita semua mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan kita bersama. Lanjut ke kita pemberitaan yang ada di Metro hari ini. Berita yang ada di Metro: Selagan Raya dan Malindeman masih zona hijau. Ini masih berhubungan dengan COVID-19 yang ada di Kabupaten Mukumuku. Dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Mukumuku, diketahui hanya 2 kecamatan yang masih berstatus zona hijau dari wabah COVID-19. Adapun wilayah yang masih zona hijau ini yakni Kecamatan Selagan Raya dan Kecamatan Malindeman masih berstatus zona hijau di 2 kecamatan ini karena belum ditemukannya adanya kasus COVID-19. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Mukumuku, Gustaf Bustomo MS. Ditetapkannya 2 kecamatan ini merupakan menindaklanjuti hasil pertemuan yang diinisiasi oleh Kapolres Mukumuku. Inisiasi ini terkait dengan kondisi dan keadaan penyebaran COVID-19 di daerah ini, sampai Gustaf. Lanjutnya, untuk menghindari 2 wilayah ini dan wilayah lain di daerah ini dari penyebaran dan penularan COVID, maka perlu adanya pembatasan sosial. Ia juga menyampaikan total kasus corona positif di Kabupaten Mukumuku sudah mencapai 407 kasus, di mana terbaru terjadi penambahan 14 kasus baru, yaitu terbanyak di Kecamatan Air Makuto, 5 Koto, Penari, Airami, dan 14 Koto. Nah, dari jumlah kasus ini pada dasarnya 369 orang sudah sembuh. Yang dirawat dan melakukan isolasi mandiri sekarang 23 orang dan yang meninggal dunia 15 orang. Makanya mulai sekarang ini perlu adanya pengetahuan sedikit banyaknya COVID. Di samping itu juga perlu menegakkan disiplin protokol kesehatan, terutama wilayah yang tinggi tingkat penyebaran dan penularan COVID. Tegas Gustaf Bustomo. Nah, ini masih berhubungan dengan COVID-19. Seperti kita ketahui, di Mukumuku sudah terjadi 407 kasus, sedangkan yang meninggal 15 orang. Yang baru-baru ini terjadi 14 kasus yang tersebar di Kecamatan Air Makuto, 5 Koto, Penari, Airami, dan Kecamatan Selagan Raya dan Kecamatan Malindeman tersendiri itu masih zona hijau. Ditetapkan yang 2 wilayah ini merupakan tidak lanjuti pertemuan yang diinisiasi oleh Kapolres. Kita berharap, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berharap kasus COVID-19 yang ada di Kabupaten Mukumuku ini kembali nol dan tidak ada penambahan sama sekali. Baiklah, para sahabat semuanya, kita lanjut ke Radar Mukumuku Online yang ada berita hari ini. Ini kabar gembira bagi para guru Honda di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukumuku. Tahun ini Pemkab Mukumuku siap rekrut 757 guru P3K. Tahun ini peluang emas bagi sejumlah guru honorer diangkat menjadi tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.
ketentuan gaji ditanggung negara setara pegawai negeri sipil atau PNS. Hal ini disampaikan Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Mukomuko, Edi Suntono SH, ketika ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini. Terkait rencana itu, Pemkab Mukomuko juga mempersiapkan diri untuk melaksanakan tes seleksi guru P3K. Ini kesempatan emas bagi guru honorer, lebih lagi soal kesejahteraan lebih terjamin. Gaji mereka diperoleh dari dana transfer pusat KPI. Kota usulan rekrutmen tenaga guru P3K sebanyak 757 orang. Menurut Edi, jumlah tersebut berdasarkan angka kebutuhan tenaga guru. Ini dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tenaga guru di bawah naungan Pemkab Mukomuko. Dari jumlah yang diusulkan, kita masih menunggu ketetapan dari Kemenpan RB berapa kuota P3K yang dijatah untuk Kabupaten Mukomuko. Adapun tes seleksi P3K dilaksanakan secara bertahap. Para honorer yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti 3 kali tes. Dijelaskan Edi, ketentuan ini berdasarkan hasil rapat bersama dengan BKN dan Kemenpan RB di Yogyakarta pada Desember 2020. Guru honorer yang tidak berhasil lulus pada seleksi tahap pertama diberi kesempatan untuk mengikuti tes di tahap kedua bahkan ketiga. BKN dan Kemenpan RB telah memberi sinyal tes guru P3K diselenggarakan 3 tahap. Jika tahap pertama tidak lulus, peserta dibolehkan mengikuti seleksi tahap berikutnya. Jika tetap tidak berhasil, terpaksa menunggu tes umum. Itu pun jika ada penerimaan. Tujuan 3 kali tes ini pusat menginginkan ke depan masalah guru honorer tidak ada lagi menimbulkan masalah di berbagai daerah. Adapun pelaksanaan tes P3K dapat diikuti semua guru, baik yang bekerja di sekolah negeri maupun swasta. Hanya saja syarat mutlak bagi peserta terdaftar sebagai tenaga guru aktif di dalam sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK dan lulus profesi guru atau PPG. Perlu diketahui pengangkatan guru P3K secara massal ini tidak serta-merta diangkat sesuai dengan kuota kebutuhan oleh pemerintah pusat. Pengangkatan khusus bagi guru honorer yang lulus seleksi sesuai dengan kriteria pengangkatan yang ditetapkan pusat. Ini merupakan kabar gembira, peluang emas bagi tenaga Honda yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun ini pemerintah merekrut 757 guru P3K, dilaksanakan 3 kali tes. Seandainya tidak tes tahap pertama, diberi kesempatan untuk tes kedua, bahkan untuk tes ketiga. Maka diharapkan para guru Honda mempersiapkan diri dari sekarang, karena seperti kita ketahui P3K itu setara dengan pegawai negeri sipil. Adapun pelaksanaan tes didapat diikuti semua guru Honda yang bekerja di sekolah negeri ataupun swasta. Hanya saja syarat mutlaknya itu harus terdaftar di guru aktif di dalam sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK. Ya, diharapkan para tenaga Honda yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempersiapkan diri untuk mengikuti tes P3K ini. Lumayan 757 yang kuota yang disediakan oleh pemerintah. Merupakan kabar yang sangat gembira sekali. Ya, dengan adanya tenaga PPK ini dapat mengisi kekosongan guru PNS yang ada di sekolah yang tersebar di Kabupaten Mukomuko ini. Kita lanjut ke radar Mukomuko dalam sepekan. Nah, seperti biasa hari Senin kami kembali menyampaikan online dalam sepekan, yaitu para viewers yang telah mengunjungi situs website kami dalam sepekan, berita apa saja sih yang viewer kunjungi. Nah, di sini yang pertama itu ada ini daftar pejabat Mukomuko yang berpeluang diganti wajah baru. Itu dikunjungi 1.229 orang. Terima kasih para viewers telah mengunjungi situs kami. Yang kedua ada berita cadangan APBD 2021 pembayaran gaji ribuan honorer.
itu dikunjungi 734 viewers. Yang ketiga ada APBD Muko 2021 disetujui 908,6 miliar, itu dikunjungi 497 orang. Kami ucapkan terima kasih pada viewer yang telah mengunjungi situs website kami. Dengan adanya ini merupakan program kami dalam sepekan, itu setiap hari Senin kami akan membaca kembali atau mereview kembali jumlah pengunjung yang ada di Radang Kumko online kami. Nah, demikianlah para sahabat semuanya, kami telah mengulas kembali berita yang ada di koran hari ini dalam Kumko online. Untuk itu para sahabat, bantu kami untuk like dan subscribe-nya di channel YouTube kami Radang Kumko, dan follow Instagram kami di Radang Kumko, karena kami selalu menyajikan, memberikan berita terupdate kepada sahabat semuanya seputar Kabupaten Kumko. Nah, untuk itu jangan bosan-bosan selalu saksikan kami di program Sapa Pagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.